Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam acara pertemuan untuk membicarakan beberapa hal yang dilarang di dalam adat, di dalam agama, di dalam budaya. Hari ini kita akan bertanya kepada Anda sekalian, yaitu mengenai ada beberapa larangan atau yang tabu menurut pandangan masyarakat, yaitu tentang ibu hamil. Tahu kamu semuanya ibu hamil, tahu nak? Tahu. Ada beberapa hal yang dilarang ya. Kemudian yang dilarang ini mungkin menurut mitos bahwa ibu hamil tidak boleh berdiri di pintu. Kenapa tidak boleh? Ada yang mengatakan menurut orang-orang dulu tidak boleh berdiri di pintu. Kadang-kadang ada alasannya, kadang-kadang tidak ada alasannya. Pokoknya tidak boleh berdiri di pintu. Nah, mungkin itu mitos. Pintu itu tempat keluar masuk. Nanti kalau anaknya lahir, sudah mau lahir, masuk lagi ke dalam. Jadi nggak jadi lahir kan ya. Sekarang kita tanya kepada Aldi. Kira-kira kenapa wanita hamil nggak boleh berdiri di pintu? Karena pintu merupakan tempat jalur keluar masuk. Jikalau ibu hamil berdiri di depan pintu, itu bisa menyebabkan risiko terpaparnya penyakit menular dan menyebabkan kram pada kaki. Kram pada kaki. Ya. Oke. Terus lagi kepada saudara apa nama Jeran. Oke, silakan Pak Jeran. Kalau menurut saya Pak, itu ada dua segi Pak pandangan. Yang pertama itu dari adat. Nah, Adat ya, oke. Dari adat itu orang melarangnya, yang pertama itu kayak menghalangi rezeki. Nah, yang kedua itu pantangan. Lanjut lagi kepada Duas Juli. Apa namanya nih? Nur Hasanah. Nur Hasanah. Oke, silakan. Kalau menurut saya Pak, larangan itu hanya mitos budaya saja. Dan dari segi medis, bahwa berdiri di pintu itu tidak menyulitkan persalinan. Namun area pintu rawan adanya paparan mikroorganisme. Oke. Paparan mikro. Apa itu paparan? Yaitu kayak virus-virus yang bisa masuk ke dalam Pak. Oh. Angin masuk bisa ya. Pak. Angin tersebut membawa virus. Oke, sudah. Lanjut kepada siapa namanya nih? Aini Pak. Aini, silakan. Ibu hamil kalau berdiri di pintu menghalangi orang lewat Pak untuk masuk keluar gitu. Oh, menghalangi orang masuk dan keluar ya. Oh, itu makanya dilarang ya. Oke. Lanjut. Nih yang kami ini siapa namanya? Nisa Pak. Nita, silakan. Apa Nita? Karena ibu hamil itu tidak boleh berdiri di depan pintu karena kalau orang mau nutup pintu kehalang ada ibu hamilnya Pak. Waktu menutup pintu terhalang oleh ibu hamil. Iya Pak. Terus lanjut. Ini calon ibu hamil kan? Amin. Amin. Oke, terus. Kalau menurut dia, kalau nanti misalnya bayinya keluar bingung Pak, jalannya sempit nggak bisa masuk gitu Pak. Oh gitu. Lanjut kita tanya lagi. Selanjutnya kita tanya kepada Ustadz. Kira-kira dari jawaban yang disampaikan oleh rekan-rekan yang tadi, kira-kira bagaimana itu menurut pandangan Ustadz? Menurut agama ada enggak dilarang berdiri di pintu? Silakan Ustadz. Baik, berdasarkan jawaban-jawaban dari teman-teman kita semua, bahwasanya ada beberapa hal seperti larangan ibu hamil berdiri di pintu itu tidak boleh. Sebenarnya dari segi kita melihat dari segi logika, itu sebenarnya menghalangi jalan. Kemudian juga ibu hamil itu merupakan kondisi yang mana itu rentan. Maka apapun yang keluar masuk dari pintu itu seperti angin bisa jadi membawa bakteri-bakteri yang sekiranya itu dapat mengganggu kesehatan dari ibu tersebut.
Kemudian dari segi budaya seperti terhalangnya atau mitos-mitos seperti terhalangnya rezeki, sebenarnya itu tidak ada. Maka itulah tugas kita sebagai penuntut ilmu untuk mencerdaskan atau menghilangkan mitos-mitos atau cerita-cerita yang tidak benar tersebut. Kemudian dari segi agama pun sebenarnya tidak ada yang melarang ibu hamil berdiri di pintu, akan tetapi mungkin yang serupa seperti sebagai tamu memang kita tidak boleh langsung berdiri di depan pintu. Ya. Jadi kalau secara agama tidak ada yang melarang ibu hamil berdiri di depan pintu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.